Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Muhammad Japar dan teman-teman. Hari ini presentasi kelompok 3 terlebih dahulu. Untuk anggotanya sudah ada. Jadi untuk kelompok 3 boleh langsung dimulai saja presentasinya. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Haikal di pertama. Izin share screen untuk materi presentasi hari ini. Ya, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Pak Profesor Dr. Muhammad Japar, MSI, dan teman-teman semuanya, izin mempresentasikan materi dari kelompok kami, yaitu pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945. Kelompok kami beranggotakan, bisa di next. Aisyah Ayu Wulandari, Haikal Dito Pratama, Rida Ratu Winaya, Yasmin Sekar Pinili, Latifah Meilaningrum, dan Leskia Azahra. Di sini pokok pembahasan yang akan kami bahas. Yang pertama ada pendahuluan, kedua definisi, itu pengertian warga negara, hak dan kewajiban. Yang ketiga ada pembahasan, itu tentang penerapan, permasalahan, serta urgensi hak dan kewajiban warga negara. Yang terakhir ada kesimpulan dan saran. Yang pertama pendahuluan. Haikal itu ada slide sebelumnya nggak? Iya. Nggak ada langsung. Nah itu. Nah, itu Ini. ada. Jadi pertama, hak dan kewajiban warga negara sebagai nama lain dari hak asasi manusia atau HAM. Itu sebagai syarat esensial dari demokrasi hukum negara dan harus dilaksanakan oleh orang atau warga negara. Agar warga negara memiliki referensi untuk menerapkannya, terlebih dahulu kita perlu memahami aturan-aturan. Selanjutnya, definisi warga negara, hak dan kewajiban. Yang pertama ada pengertian warga negara. Pengertian warga negara sendiri di situ tertulis ada yang dari KBBI dan menurut ahli yaitu AS Hikam. Kalau yang pertama menurut KBBI itu merupakan penduduk sebuah negara atau bangsa berdasarkan keturunan, tempat kelahiran, dan sebagainya yang mempunyai kewajiban dan hak penuh sebagai seorang warga dari negara itu sendiri. Kalau menurut AS Hikam, warga negara itu merupakan anggota dari komunitas yang membentuk sebuah negara. Boleh dilanjut. Selanjutnya ada pengertian hak. Sebelumnya pengertian hak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai yang pertama, kekuasaan untuk berbuat sesuatu, dan yang kedua, kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu atau wewenang menurut hukum.
Sedangkan menurut ahli yang bernama Profesor Dr. Noto Nagoro, hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan terus-menerus oleh pihak tertentu, dan tidak dapat oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Sehingga hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik kita dan penggunaannya tergantung kepada kita sendiri. Next. Hak asasi manusia. Hak asasi manusia itu adalah hak yang dimiliki oleh setiap individu dari mulai ia lahir ke permukaan bumi ini sampai ia dipanggil oleh Yang Maha Kuasa. Nah, hak asasi manusia ini berperan sangat penting bagi kehidupan kita. John Matterson berkata, jika ada seseorang yang tidak mendapatkan HAM, orang tersebut akan kesulitan dalam menjalani hidupnya. Karena HAM ini benar-benar penting banget buat kita. Untuk bentuk HAM itu ada hak untuk hidup, hak kemerdekaan, hak untuk memiliki, hak untuk mengeluarkan pendapat, hak untuk mendapatkan perlakuan secara adil, serta hak bebas berpolitik. Next. Selanjutnya ada pengertian kewajiban. Pengertian kewajiban menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tugas menurut hukum. Kemudian, menurut Profesor Dr. Noto Nagoro, kewajiban adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya diberikan atau diberikan secara terus-menerus oleh pihak tertentu, tidak dapat oleh pihak lain manapun yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan. Sehingga kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Next. Nah, selanjutnya ada pemahaman hak dan kewajiban warga negara. Untuk pemahaman lebih lanjut mengenai hak dan kewajiban, kita singgung sedikit terkait hukum. Karena hak dan kewajiban pasti tidak lepas dari kaitannya dengan hukum. Yang pertama ada definisi hukum. Terdapat 3 definisi hukum yang dikemukakan oleh para ahli, diantaranya yang pertama menurut Hans Kelsen, hukum adalah suatu perintah terhadap tingkah laku manusia. Hukum adalah kaidah primer yang menetapkan sanksi-sanksi. Yang kedua, menurut Van Kant, hukum adalah keseluruhan aturan hidup yang bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia di dalam masyarakat. Dan yang ketiga, menurut Bellevoet, hukum adalah kaidah yang berlaku di suatu masyarakat yang mengatur tata tertib masyarakat dan didasarkan atas kekuasaan yang ada di dalam masyarakat itu. Dari ketiga definisi di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum adalah kaidah yang dibuat oleh penguasa, dibuat untuk melindungi kepentingan masyarakat dan agar terciptanya ketertiban. Harus dipatuhi agar kepentingan masyarakat terlindungi dan ketertiban selalu terjaga. Keberlakuannya bersifat memaksa dan bagi pelanggar akan dikenakan sanksi. Next. Di dalam hukum, pembahasan hak dan kewajiban merupakan hal yang esensial karena konflik-konflik dapat terjadi apabila seseorang tidak mengerti hak dan kewajibannya. Maka dari itu, hak pun hadir karena adanya pemberian hukum. Menurut Profesor Dr. Marwan Mas SHMH, mensintesakan hasil pemikiran beberapa ahli hukum mengenai definisi dan teori tentang hak. Bahwa hak mengandung 3 hal yang esensial, yaitu yang pertama, unsur perlindungan. Misalnya melindungi seseorang dari penganiayaan. Yang kedua, unsur pengakuan, mengaku orang lain. Dan yang ketiga, unsur kehendak. Kehendak setiap orang dilindungi dan orang lain harus menghormati kehendak orang tersebut. Namun, harus diingat juga bahwa meskipun hak setiap orang dilindungi, bukan berarti setiap orang bebas untuk menuntut haknya. Karena hak setiap orang dibatasi oleh hak orang lain. Sehingga setiap orang juga memiliki kewajiban untuk menghormati hak orang lain. Next. Profesor Dr. Marwan Mas SHMH mendefinisikan kewajiban juga. Kewajiban adalah beban yang diberikan oleh hukum kepada seseorang atau badan hukum. Kurson membagi kewajiban menurut teori hukum ke dalam beberapa golongan berikut ini. Yang pertama,
ada kewajiban mutlak, kewajiban yang berasal dari kekuasaan, dan kewajiban nisbi, kewajiban yang disertai dengan hak. Misalnya, kewajiban pemilik kendaraan yang harus membayar pajak, sehingga berhak menggunakan fasilitas jalan raya yang dibuat oleh pemerintah. Yang kedua, ada kewajiban publik. Misalnya, kewajiban untuk mematuhi peraturan, dan kewajiban perdata, misalnya kewajiban yang timbul akibat suatu perjanjian. Yang ketiga ada kewajiban positif, kewajiban yang menghendaki suatu perbuatan positif, misalnya kewajiban penjual untuk menyerahkan barang kepada pembeli. Kewajiban negatif, misalnya kewajiban seseorang untuk tidak mengambil atau mengganggu hak milik orang lain. Maka dari itu, makna hak dan kewajiban warga negara adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik kita serta penggunaannya tergantung kepada kita sendiri dan sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab yang dimana kedua hal tersebut terikat oleh kaidah atau aturan yang dibuat untuk melindungi kepentingan masyarakat dan agar terciptanya ketertiban di antara masyarakat. Next. Yang ketiga ada penerapan, permasalahan, serta esensi dan urgensi hak dan kewajiban warga negara. Boleh di next. Kepada Haikal boleh tolong dipresentasikan. Nggak, suara saya terdengar? Terdengar. Oke, baik. Tadi kita membahas mengenai penerapan, permasalahan, serta esensi dan urgensi hak dan kewajiban warga negara. Oke, sebelum itu kita bahas dulu sedikit. Sebagai landasan konstitusional dan sumber dari undang-undang yang berlaku di Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memuat hak-hak dan kewajiban-kewajiban dasar kita sebagai warga negara. Hak warga negara tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945, meliputi berbagai bidang. Misalnya hak dalam bidang agama, hukum, sosial, dan budaya, ekonomi, pendidikan, iptek, politik, pemerintahan, kesehatan, pertahanan, dan keamanan. Di antara hak-hak warga negara yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar adalah hak asasi manusia yang rumusan lengkapnya tertuang dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar Perubahan Kedua. Oke, seperti yang bisa dilihat di layar kalian, ini merupakan hak dan kewajiban dasar warga negara Indonesia. Bisa dilihat terlebih dahulu di mana hak dasar warga negara Indonesia itu berhak atas status kewarganegaraannya, berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam bidang pemerintahan, berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil, serta berhak atas jaminan sosial, hidup sejahtera lahir dan batin, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Ini pun juga sebelahnya ada kewajibannya seperti menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, menghargai nilai-nilai persatuan, kemerdekaan dan kedaulatan bangsa, menjunjung tinggi dan setia kepada konstitusi negara, setia membayar pajak, dan lain sebagainya. Oke, juga ini masih berlanjut. Yang tadi sebelah kiri adalah hak, yang sebelah kanan adalah kewajiban. Nah, kita bahas secara rincinya hak warga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945. Pada pasal 27 ayat 2 dan 3 tertera hak warga negara Indonesia, yaitu tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Yang kedua, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya
dalam upaya pembelaan negara. Pasal 28A, setiap orang berhak untuk hidup serta berhak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya. Pasal 28B ayat 1 dan 2, setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Yang pasal 28 ayat 2, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal 28C ayat 1 dan 2, ayat satunya yaitu berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Yang ayat 2-nya, setiap orang mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Pada pasal 28D masih mirip nih, karena setiap mengenai hak orang untuk berhak mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Yang keduanya, setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Pasal 28D ayat 3, setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Pada 28E, ini mengenai toleransi, di mana setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewargaan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. Pada 28E ayat 2, setiap orang memiliki kebebasan, meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nurani. Pada ayat 3, setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Pada pasal 28F, setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Pada pasal 28G ayat 1 dan 2, setiap orang berhak atas perlindungan diri, pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawa kuasanya. Pada pasal 28 ayat 2, setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh sebuah hak politik dari negara lain. 28H, ayat satunya itu setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin. Yang keduanya, setiap orang mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Oke, tadi kita sudah membahas mengenai hak kewajiban warga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945. Ada banyak ya tadi di Undang-Undang Dasar tersebut. Sekarang kita akan membahas kewajiban yang tertera pada Undang-Undang Dasar 1945. Di mana pada pasal 27 ayat 1 dan 3, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Jadi semua warga negara berkewajiban untuk mengikuti peraturan yang ada. Yang kedua itu setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Mohon maaf sebentar. Oke, kita lanjut. Pencet lagi. Kita lanjut, kewajiban yang kedua ada di pasal 28J ayat 1 dan 2, di mana pada ayat satunya setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pada ayat 2-nya, dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Pada pasal 30 ayat 1, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Pada 31 ayat 2, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Oke, selanjutnya ada pelanggaran hak
dan kewajiban. Nah, tadi kan udah dijelasin nih, hak dan kewajiban tuh banyak nih, itunya undang-undangnya. Namun, meskipun semua hak dan kewajiban warga negara sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar, kenyataannya dalam kehidupan sehari-hari masih banyak permasalahan antara hak dan kewajiban warga negara di Indonesia. Ini contoh permasalahan hak dan kewajiban warga negara sesuai Undang-Undang Dasar. Yang pertama ada tingginya angka kemiskinan dan pengangguran di Indonesia. Padahal pasal 27 ayat 2 UUD 1945 tertulis bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Selanjutnya ada proses menegakkan hukum masih belum optimal dilakukan. Contohnya masih sering terjadi kasus salah tangkap, perbedaan perlakuan oknum aparat penegak hukum terhadap para pelanggar hukum yang sering terjadi dengan dasar kekayaan, jabatan, dan sebagainya. Hal itu membuktikan bahwa pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa segala warga negara berdasarkan bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya belum sepenuhnya dilaksanakan. Selanjutnya ada masih terjadinya kasus pelanggaran hak manusia seperti pemerkosaan, pembunuhan, penculikan, kekerasan rumah tangga, dan sebagainya. Sementara pasal 28A sampai 28J UUD 1945 telah menjamin tentang adanya hak asasi manusia. Selanjutnya ada tingginya kasus angka putus sekolah di Indonesia, terutama di desa-desa terpencil di Indonesia, karena faktor biaya, sarana, dan prasarana yang kurang memadai. Hal ini jelas membuktikan belum sepenuhnya terlaksana amanat pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran. Selanjutnya ada tidak membayar pajak, misalnya pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan, dan lain-lain. Hal ini jelas melanggar kewajiban warga negara yang telah diatur dalam pasal 23A UUD 1945 yang menyatakan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Selanjutnya ada tidak ikut melaksanakan bela negara. Contohnya pelajar yang tidak serius dalam mengikuti kelas, tidak mengerjakan tugas, mengikuti upacara sekolah dengan tidak khidmat, atau kegiatan kenegaraan dan lain-lain. Jelas hal ini bertentangan dengan kewajiban warga negara yang diatur dalam pasal 30 ayat 1 Undang-Undang 1945. Boleh lanjut, Haikal? Tentunya sebagai mahasiswa atau warga negara Indonesia kita dapat melakukan berbagai upaya nih yang dapat menangani permasalahan tersebut dan agar hak dan kewajiban dapat dilaksanakan dengan seimbang, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada menanamkan sikap altruisme atau sikap yang berkebalikan dengan egois di kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada menanamkan sikap toleransi. Yang ketiga ada tanamkan rasa kesadaran berbangsa dan bernegara. Dengan adanya rasa kesadaran berbangsa dan negara, setiap warga negara akan memiliki rasa atau kesatuan yang tidak dapat dipisahkan sehingga antar masyarakat akan menghormati dan menghargai hak dan keputusan orang lain karena merasa sepenanggungan dan senasib. Yang keempat ada pemimpin amanah dalam berkuasa. Kekuasaan tidak hanya dalam bidang pemerintah, tetapi juga dalam masyarakat bisa terjadi. Sekarang banyak terjadi di kehidupan sehari-hari bahwa atasan tidak memberikan upah sesuai dengan yang seharusnya kepada pekerjanya. Jelas ini melanggar haknya si pekerja dan atasan tersebut tidak melaksanakan kewajibannya. Dengan pemimpin yang amanah dalam berkuasa, hal-hal pelanggaran tidak akan terjadi. Lalu hak dan kewajiban semua orang akan terpenuhi tanpa menyakiti salah satu pihak. Yang terakhir ada tegasnya aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum memegang peranan penting dalam bernegara dan bermasyarakat, sehingga harus tegas menanggapi permasalahan yang ada. Aparat penegak hukum harus bisa bersikap tegas dalam menangani masalah yang ada, agar pelaku dapat merasa jera dan enggan melakukan kesalahan yang sama. Dengan ini tidak ada hak korban dalam mendapatkan keadilan yang dihilangkan, dan aparat penegak hukum melakukan kewajibannya sebagai aparatur negara dengan sebaik-baiknya. Boleh selanjutnya, Haikal?
Selanjutnya akan dibahas oleh Yasmin. Oke, baik. Selanjutnya kita mau bahas esensi dan urgensi hak dan kewajiban warga negara. Urgensi menurut KBBI adalah sesuatu yang harus dipenuhi, mendesak, atau hal-hal yang penting. Sedangkan esensi menurut KBBI adalah intisari, hal pokok, dan hakikat. Hakikat manusia menjadi ciri khas yang membedakan manusia dengan hewan. Beberapa sifat hakikat manusia yang dikemukakan oleh paham eksistensialisme yang dikutip oleh Loman Bolam pada tahun 2010 dapat dijadikan dasar dalam membenahi konsep pendidikan kewarganegaraan dalam rangka menumbuh kembangkan sifat hakikat manusia tersebut sebagai sesuatu yang bernilai luhur. Boleh di next. Oke, selanjutnya ada sifat hakikat manusia yang dimaksud antara lain. Yang pertama ada kewajiban dan hak. Menurut teori korelasi, hubungan hak dan kewajiban menjadi hal yang tidak terpisahkan. Ada hukum timbal balik yang terjadi di antara keduanya. Seseorang akan memperoleh haknya jika telah tuntas kewajibannya. Tidak ada hak tanpa kewajiban. Jika seseorang mempunyai hak untuk menuntut sesuatu, maka akan ada kewajiban atas dirinya. Penuntutan hak sering tidak sejalan dengan pemenuhan kewajiban. Contohnya ialah hak untuk bebas berpendapat. Pada konsepnya, semua orang dilindungi oleh hak tersebut, akan tetapi kebebasan tersebut harus dikontrol dengan kewajiban, yaitu memenuhi persyaratan dan menghormati kebebasan pendapat orang lain. Oke, selanjutnya. Oleh karena itu, upaya memenuhi hak dan kewajiban sangat erat kaitannya dengan keadilan. Hal ini dikarenakan terwujudnya keadilan jika hak dan kewajiban berimbang dengan baik. Kesadaran dalam melaksanakan hak dan kewajiban tidak lahir secara sendiri, tapi tumbuh dan berkembang melalui proses usaha. Salah satu upaya yang dapat menumbuhkan kesadaran akan hak dan kewajiban ialah jalur pendidikan. Jalur pendidikanlah yang akan membantu kebiasaan untuk disiplin melaksanakan hak dan kewajiban. Selanjutnya, yang kedua itu ada kata hati. Kata hati berawal dari hati nurani, lubuk hati, suara hati, pelita yang berarti kemampuan yang ada pada diri manusia yang mampu memberikan penerangan tentang baik buruknya perbuatan yang akan dilakukan. Salah satu kelebihan menggunakan hati nurani ialah mampu menganalisis dengan bijak hal baik dan buruk bagi dirinya dan lingkungan sekitar. Boleh di next. Oke, selanjutnya ada tanggung jawab. Tanggung jawab dimaksud ialah sikap mampu menerima atau bersedia terhadap semua hal yang diakibatkan oleh perbuatan yang dimintai tanggung jawab. Ada beberapa jenis tanggung jawab, mulai dari tanggung jawab pribadi, tanggung jawab kepada keluarga, tanggung jawab kepada masyarakat, dan tanggung jawab kepada Tuhan. Tanggung jawab kepada pribadi berarti manusia mempunyai tuntutan kata hati yang pada akhirnya jika dilanggar akan timbul perasaan bersalah dan penyesalan. Sedangkan tanggung jawab kepada masyarakat berarti bertanggung jawab yang menuntut untuk tetap patuh terhadap kebiasaan dan norma-norma sosial. Jika norma-norma tersebut dilanggar, maka akan mendapatkan sanksi sosial dalam bentuk hinaan, ocehan, bahkan kucilan. Dan tanggung jawab tertinggi berada pada tanggung jawab kepada pencipta yang berarti adanya tuntutan terhadap norma agama yang tegas. Dan sanksi nyatanya, dosa atau pahala akan bersifat vertikal langsung kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ketiga tanggung jawab inilah
yang harus dikembangkan sejak dini dengan pembiasaan yang sejalan dengan kata hati tetapi tidak melanggar norma dan aturan hukum yang berlaku. Yang keempat ada rasa kebebasan. Kebebasan dalam konsep ini ialah tidak ada rasa keterikatan akan apapun namun harus sesuai dengan tuntutan kodrat manusia dalam kehidupan. Terdapat pertentangan dalam pelaksanaan antara rasa bebas dan harus sesuai dengan tuntutan kodrat atau ikatan. Dengan demikian, pada hakikatnya, bebas dalam arti sebenarnya berada dalam suatu batasan ikatan. Kita diperbolehkan memiliki hak untuk sebebas-bebasnya sepanjang tuntutan kodrat manusia tidak ditentang. Selanjutnya ada kemampuan menyadari diri, yaitu konsep ini lebih pada rasa introspeksi diri. Ketika seseorang menyadari kemampuannya tersebut menjadi pemberian yang luar biasa, karena manusia akan mampu melihat dan menilai dirinya sendiri. Beberapa pendapat, terutama kaum rasionalis, menunjukkan perbedaan dasar antara manusia dan hewan terletak pada kemampuan sadar diri dengan yang dimiliki. Kemampuan inilah yang akan membentuk identitas diri atau karakter unik yang membedakan dengan orang lain. Berdasarkan uraian tersebut, maka sifat hakikat manusia perlu dipahami dan dikembangkan agar membina kesadaran untuk mampu menyeimbangkan antara hak dan kewajiban, mempunyai hati nurani, rasa tanggung jawab, serta sadar akan arti kebebasan bagi manusia, serta mandiri dan mampu bersaing. Boleh di next. Selanjutnya, kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang kita bisa ambil adalah hak warga negara merupakan segala sesuatu yang pantas dan mutlak untuk didapatkan oleh individu sebagai anggota warga negara sejak masih berada dalam kandungan. Sedangkan kewajiban warga negara merupakan suatu keharusan atau kewajiban bagi individu dalam melaksanakan peran sebagai anggota warga negara guna mendapat pengakuan akan hak yang sesuai dengan pelaksanaan kewajiban tersebut. Hak dan kewajiban warga negara ini adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik kita, serta penggunaannya juga tergantung kepada kita sendiri. Dan sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab, yang dimana kedua hal tersebut terikat oleh kaidah atau aturan yang dibuat untuk melindungi kepentingan masyarakat dan agar terciptanya ketertiban di antara masyarakat dalam berbangsa dan bernegara. Dalam konteks Indonesia, hak dan kewajiban warga negara ini telah diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945. Hak dan kewajiban negara merupakan suatu hal yang terikat, sehingga dalam praktiknya harus dijalankan dengan seimbang. Baik, sekian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Jika ada pertanyaan, boleh di raise hand. Ya, sebelum pertanyaan, saya ingin lihat daftar pustakanya dulu. Daftar pustakanya ini pertama Faradiba ya. Jurnal Kewarganegaraan. Kalau Filah yang mana? Filah itu jurnal atau apa? Yang Dia nomor kayak 2. izin jawab Pak, dia kayak apa? Semacam artikel gitu, cuman nggak ada di jurnal gitu Pak. Dia kayaknya bukan jurnal gitu. Ada di mana dong? Nggak tahu nih, saya dapat di link ini doi. Dia pas dilihat nggak termasuk di dalam jurnal gitu. Dia cuma langsung judul hak dan kewajiban warga negara. Terus yang Anda ambil apa? Iya dari ini hak dan kewajiban warga negara. Udah gitu aja. Judulnya hak dan kewajiban warga. Isinya apa? Iya. Isinya apa? Isinya tuh tadi tentang apa namanya? Di Villa Nur itu kan itu Nur Villa kalau nggak salah namanya. Tentang
sama ada pengertian tentang hak dan kewajibannya tadi. Kalau pasal, kenapa Anda nggak ngutip langsung dari UUD 1945? Ada Pak Sebentar. ini di Jangan belakang. turun dulu. Kembali ke tadi itu. Makanya saya ingin yakinkan itu apakah jurnal atau bukan. Kalau doi itu kan penanda ya, penanda publikasi itu ada di terindeks atau enggak gitu. Terus ini buat apa nih bikin ngutip dari PowerPoint slide itu? Anda ambil semua atau Anda rujuk aja? Hudaidah ini. Itu bukan yang Hudaidah, bukan dari Haikal Pak. Iya ya itu kan kelompokmu maksudnya. Coba hak dan kewajiban warga negara yang PowerPoint slide itu diambil semua maksudnya. Iya. Izin Apalagi? menjawab, Pak. Iya, silahkan. Enggak, Pak. Itu saya... Maaf, Pak, sebelumnya suara saya terdengar jelas? Iya. Eh, Iya, terdengar suaramu, Les. Ya tutup. Saya ingin memastikan aja apakah Anda izin menjawab, Pak. Iya, silahkan. Hudaidah itu saya nggak ambil semuanya, saya ambil tadi Pak yang pengertian dari Profesor Noto Nagoro Pak. Saya ambil dari PowerPoint itu Pak. Iya, saya kan menganjurkannya ke Anda cari buku handbook atau e-book atau jurnal atau e-jurnal. Saya tidak menganjurkan Anda mencari PowerPoint orang lain buat apa gitu. Kan Anda juga bisa bikin gitu. Oke, terus yang Imam N. Hasan itu Bukan itu apa? bukan, Pak. Artikel apa jurnal atau buku? Imam, N dan Hasan tahun 2020. Oke, nggak bisa jawab. Nah, berarti Anda ngambil aja kan. Terus yang ini, yang terakhir di halaman ini, www.academia.edu itu apa? Buku atau artikel? Nah, loh, nggak bisa jawab kan ini. Oke, halaman berikutnya. Sebentar Pak, itu yang Imam sama Hasan kayaknya itu saya juga. Itu jadi saya lihat di Akademia Edu. Itu retriever from-nya itu emang linknya di situ. Dia kayak penulisnya itu Imam sama Hasan gitu. Ya nggak apa-apa. Kan saya tanya, ini artikel atau buku gitu. Artikel. Nah, kalau artikel kan apa judul artikelnya? Judul artikelnya itu yang saya miliki, hak dan kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Kalau artikel dia kan ada dalam satu jurnal. Jurnal itu ibaratnya majalah, Haikal. Di dalamnya banyak tulisan-tulisan. Nah, tulisan itu namanya artikel gitu. Iya, udah dicari emang dia kayak nggak masuk di jurnal gitu Pak. Saya udah tulis nama penulisnya yang muncul di sini. Nah, cek lagi deh. Makanya saya tulisnya retrievednya langsung retrieved from Academia Edu. Anda cek lagi ya. Nama jurnal. Oke, nanti saya cek lagi. Oke, terus yang bawah yang terakhir sama juga. Itu ini Pak. Itu HTTPS itu sumber dari yang imamnya. Sama ini. Iya, itu kan lanjutannya. Retrieved from academia.edu. Nah, itu linknya. Jadi kan, mengapa saya tanya ini? Jadi saya berharap Anda tidak nyari bahan matang gitu loh. Ya kan? Tapi kalau Anda membaca buku, membaca artikel, itu Anda akan dapat banyak dibandingkan mencari bahan-bahan yang matang siap saji gitu.
Kayak misalnya ya Hudaidah itu kan siap saji itu. Gitu. Oke, terus yang berikutnya. Kamus ya, oke. Kamus nggak apa-apa. Boleh saja gitu. Ini juga buku ya. Buku tapi diambilnya dari eh, LMS Espada. Betul. Iya, Pak, diakses dari situ. Hmm. Ya, jadi saya sebenarnya apresiasi ke Anda, ke kelompok Anda ini karena lengkap sekali PPT-nya itu. Tetapi Anda tetap harus berhati-hati. Jangan ngambil punya orang mengklaim punya sendiri gitu loh. Jangan, sejak Anda muda nih berharap bahwa kalau kita ngutip dari orang lain, kita akui kita ngutip dari orang lain. Gitu. Coba dari contoh PPT Anda itu, kan nggak ada yang ngaku sebagai kutipan dari orang lain. Ya kan? Jadi saya ulang lagi, jadi buku atau e-book, jurnal atau e-jurnal gitu. Saya tetap menganjurkan membaca buku. Kenapa? Buku itu lebih lengkap. Jadi Anda menata konten-konten yang ada di buku itu, lalu membuatnya dalam PPT. Jadi Anda kerjanya tuh banyak kerja, tapi ada yang nyangkut di kepala gitu loh. Tapi kalau Anda ngambil slide orang lain, lalu diklaim menjadi slide sendiri, Anda nggak ada yang nyangkut di kepala Anda. Gitu. Itu perlu saya sampaikan supaya Anda terlatih mencari sumber. Jadi jangan biasakan cari bahan matang gitu. Cari buku, kalau buku Anda sendiri Anda stabilo baru pindah ke PPT kan gitu. Dibandingkan Anda cari PPT orang lain, Anda klaim menjadi PPT sendiri gitu loh. Itu yang jangan dilakukan. Ya, karena ini kan lagi proses belajar. Jadi buat saya konten yang kita bahas itu bisa saja kedaluarsa, bisa saja tidak laku lagi gitu. Tapi keterampilan membaca buku, keterampilan memilih yang penting-penting dari buku, itu akan Anda bawa seumur hidup. Gitu, keterampilan itu. Itu yang penting, gitu loh. Kalau konten ini selesai Anda presentasi, masuk di makalah, taruh di GCR, selesai urusan, gitu kan. Tapi apa yang tertinggal di kepala Anda, nah itu yang menjadi tugas saya untuk mengingatkan, gitu. Ya, jadi sekali lagi jangan terbiasa kalau presentasi itu mengambil dari bahan-bahan jadi, gitu. Bahan mentahnya apa? Buku atau e-book, jurnal atau e-jurnal. Itu Anda akan dapat lebih banyak di kepala Anda, tidak sekedar mengejar presentasi. Bisa dipahami ya yang saya sampaikan ya? Bisa, Bapak. Bisa ya. Jadi artinya saya tetap apresiasi bahwa lengkap sekali ini. 45 menit Anda presentasi itu. Itu sesuatu yang baik saja. Tapi sekali lagi, konten itu juga tetap harus dipertanggungjawabkan. Gitu. Dari mana kita ngambilnya. Gitu. Baik, itu catatan saya yang utama ya. Jadi jangan sampai itu juga termasuk yang di luar kelompok ini juga sama. Jadi kan memang internet tuh kan memudahkan segalanya gitu. Tapi kalau biasa mudah, nggak ada yang tertinggal di sini. Gitu. Itu aja pesan saya. Baik, silakan dibuka sesi tanya jawab. Silakan. Tutup aja dulu nggak apa-apa. Baik, terima kasih kepada Pak Japar atas koreksiannya dan evaluasinya. Untuk teman-teman, boleh yang ingin bertanya, raise hand. Kita buka untuk 5 pertanyaan. Tiga dulu aja, 3 jangan 5. 3 aja.
Baik, Pak. 5 nanti mabuk. Untuk Dahlia dipersilahkan. Baik, terima kasih, moderator. Eh, saya Dahlia, izin bertanya kepada kelompok 3. Tadi di slide dijelaskan cara-cara untuk meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat. Yang saya tanyakan, bagaimana alternatif yang sebaiknya digunakan pemerintah untuk meningkatkan kesadaran dalam diri masyarakat akan pentingnya melaksanakan hak dan kewajiban, walaupun jika dilihat dari sisi aparat penegak hukum itu sudah tegas. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Dahlia. Untuk pertanyaannya kami tampung dulu ya. Selanjutnya Dwi divisi. Oke, terima kasih. Tadi siapa? Sorry, mohon maaf. Tadi siapa? Penanya pertama? Saya izin bertanya kepada kelompok contoh sikap altruisme dalam kehidupan sehari-hari dan bagaimana cara menanamkan sikap tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih Dwi. Selanjutnya di sini Dewi Sri Mulia, dipersilahkan. Oke, makasih atas kesempatannya. Saya izin bertanya kepada kelompok. Tadi kan di dalam PowerPoint itu ada beberapa kewajiban dasar WNI. Terus salah satunya itu di poin ketiga, yaitu menjunjung tinggi dan setia kepada konstitusi negara dan dasar negara. Pertanyaannya, menurut kelompok, penerapan dalam kehidupan kita sebagai mahasiswa itu bagaimana? Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk Siti Fatimah dan tadi yang ingin bertanya, maaf ya soalnya kuotanya 3 pertanyaan. Untuk jawabannya kami diskusikan sebentar ya. Terima kasih.
Yuk, jangan lama-lama. Saya izin menjawab pertanyaan dari Dwi Agustina. Tadi kan Dwi nanya, contoh sikap altruisme dalam kehidupan sehari-hari dan bagaimana cara menanamkan sikap tersebut. Untuk contoh sehari-hari, yang pertama ada menahan pintu untuk orang asing saat mau masuk ke pusat perbelanjaan. Yang kedua ada membantu orang tua menyeberangi jalan. Yang ketiga ada memberikan kursi penumpang di angkutan umum untuk ibu hamil, lansia, dan anak-anak, dan lain sebagainya. Ada juga nih tambahan dari kisah-kisah di dalam berita yang seringkali berfokus pada kasus-kasus altruistik yang lebih besar. Yang pertama ada seorang pria yang menyelam ke sungai yang sedingin es untuk menyelamatkan orang asing yang tenggelam atau seorang pemberi dana yang memberikan uang jutaan rupiah kepada badan amal setempat. Nah, untuk cara menanamkan sikap tersebut, di antaranya yang pertama ada melakukan sesuatu untuk membantu orang lain tanpa mengharapkan imbalan. Yang kedua, melupakan hal-hal yang dapat membawa keuntungan pribadi jika menimbulkan biaya bagi orang lain. Yang ketiga, membantu seseorang meskipun ada biaya atau resiko pribadi. Yang keempat, berbagi sumber daya dengan orang lain bahkan saat diri sendiri sedang menghadapi kesulitan bahkan kelangkaan. Dan yang terakhir, menunjukkan kepedulian terhadap kesejahteraan orang lain. Untuk Dwi, apakah sudah terjawab? Sudah, terima kasih. Iya, sama-sama. Ayo lanjutkan. Kal, ayo Kal. Oke, saya izin menjawab pertanyaan yang tentang Lama dalam banget sih. kewajiban dasar warga negara Indonesia kan itu tadi ada banyak. Tadi ada yang Ini pertanyaan siapa nih? tadi pertanyaan siapa tadi? Dahlia bukan Dahlia. Tadi kan yang pertanyaan itu Dahlia, Dwi sama satu lagi siapa? Dewi. Dewi. Pertanyaan Dewi. Tadi mengenai penerapan dalam kehidupan kita sebagai mahasiswa itu gimana terhadap menjunjung tinggi dan setia kepada konstitusi negara deh. Oke, menurut saya dan kelompok saya, sebagai mahasiswa, kita juga harus tetap patuh pada peraturan perundang-undangan. Karena kita sendiri pun mahasiswa masih sebagai warga negara Indonesia. Selain itu, sebagai mahasiswa, kita juga harus tetap mengembangkan sikap kritis terhadap pemerintah dan siap membangun Indonesia menjadi lebih baik. Karena peran mahasiswa itu sebagai apa itu yang tiga itu? Sebagai pembangun, sebagai penerus, dan sebagainya. Jadi intinya penerapan dalam kehidupan kita mungkin bisa dengan inovasi-inovasi yang kita bisa berikan kepada negara atau apa ya? Ya, penerapan dalam kehidupan kita itu bisa jadi seperti mengikuti peraturan dan memberikan inovasi kepada pemerintah dan juga mengembangkan sikap kritis terhadap pemerintah. Kurang lebih itu. Apakah jawaban saya bisa dicerna, Dewi? Kayak Oke, makanan bisa. ya. Kayak makanan aja dicerna Masih. gitu. Iya, karena kata-kata saya agak sedikit berantakan, Pak. Jadi saya takut Dewi tidak memahami. Alah, Kal.
Oke, selanjutnya izin menjawab pertanyaan dari Dahlia. Dahlia kan tadi nanya, bagaimana alternatif yang sebaiknya digunakan pemerintah untuk meningkatkan kesadaran dalam diri masyarakat akan pentingnya melaksanakan hak dan kewajiban walaupun dari sisi aparat penegak hukum sudah tegas. Nah, alternatif yang sebaiknya digunakan pemerintah untuk meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban adalah memberikan contoh secara langsung pada masyarakat. Nah, yang kedua tuh kan sekarang nih teknologi kan udah maju ya. Sekarang juga apa-apa tuh gampang viral. Makanya kita tuh memanfaatkan media sosial yang ada untuk memberikan contoh yang baik dan benar kepada masyarakat. Apakah sudah dipahami, Dahlia? Ya, oke. Iya baik, terima kasih Rida dan teman-teman sudah terjawab. Sama-sama. Jadi kalau kita ingin melihat, ini kan senada sebenarnya nih. Bagaimana membangun kesadaran berkonstitusi, bagaimana membangun ketaatan hukum, bagaimana setia kepada konstitusi gitu kan. Ujungnya adalah bagaimana kita melakukan kebaikan-kebaikan kepada orang lain gitu kan. Tapi saya ingin stressing bahwa dalam konteks hak dan kewajiban itu hakikatnya kita harus membangun kepatuhan atau ketaatan terhadap hukum. Karena nanti muaranya ke sana. Misalnya kewajiban kita bayar pajak gitu. Kewajiban membayar pajak. Jadi kalau kita nggak bayar pajak itu melanggar hukum. Gitu. Kita tahu bahwa pajak itu dampaknya banyak buat pembangunan dan sebagainya gitu kan. Nah, tapi lepas dari karena kita sebaiknya tahu pajak itu buat apa. Tapi kalau toh kita nggak tahu ya kita tetap harus bayar pajak. Dan bayar pajak itu kan sebetulnya bukan pakai bahasa agama itu bukan sunnah. Misalnya Haikal makan di restoran pasti kena pajak. Haikal punya motor, pasti bayar pajak. Jadi pajak itu adalah kewajiban warga negara yang mungkin penunaiannya sudah jadi sistem dalam hidup. Anda mau kuliah kena pajak, ya UKT itu kan pajak juga sebetulnya, hakikat. Jadi mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku itu adalah wujud nyata dari memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara. Gitu. Tinggal kita mengontrol, gitu kan? Tadi istilah Haikal bersikap kritis mengontrol bagaimana dana-dana pajak itu bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kemakmuran rakyat, gitu kan? Janganlah kita rajin bayar pajak, ada pihak-pihak yang mengkorupsi pajak, gitu. Itu aja harapannya kan? Makanya kalau orang rame kemarin kasusnya orang tua yang anaknya pamer-pamer harta gitu kan. Kita kan mungkin sebagian dari kita itu kesel juga gitu. Kita diminta bayar pajak tapi kok petugas pajaknya pada memperkaya diri sendiri misalnya kan. Tetapi kan problemnya tidak cukup hanya itu, tapi bagaimana membangun sistem yang membuat orang itu nggak bisa melakukan korupsi. Itu yang susah. Kalau berharap sikap mental tuh bisa, tapi lama gitu ya. Tapi sistemnya membuat orang tidak melanggar hukum. Katanya sih di Singapura itu orang yang jorok pun bisa jadi bersih. Karena setiap buang sampah didenda beneran misalnya gitu kan. Jadi artinya apa? Sistem memaksa orang untuk taat. Nah, pajak termasuk sudah begitu sebetulnya buat bangsa kita ini. Semua dipajakin kok. Tapi sistem yang membuat pajak itu digunakan sebaik-baiknya kita belum lihat atau kita melihat banyak bocornya. Bocor gitu kan. Mungkin Anda pernah dengar nama Gayus Tambunan, itu kan juga para pengemplang pajak semua gitu kan.
Nah, itu kaitan kalau kita ingin memudahkan ya. Bagaimana setia dengan konstitusi, gitu kan? Ya taati aturan mainnya. Masa jabatan presiden 5 tahun dan dapat dipilih kembali 1 kali masa jabatan, ya cukup, gitu kan? Berarti kan taat pada konstitusi, setia pada konstitusi. Ada juga sih yang maksa, kan boleh, kan nggak dilarang. Iya, betul, amandemen boleh dilakukan, tapi untuk kapan? Gitu. Kita kan agak rada-rada aneh-aneh kita. Misalnya belum lama keluar nih keputusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Intinya adalah menghentikan langkah-langkah pemilu. Waduh. Gitu. Kita ini kadang-kadang keder ya. Malu juga sebagai suatu bangsa ya. Di Undang-Undang Pemilu itu diatur kalau ada sengketa pemilu, jalurnya adalah ke Bawaslu, ke PT UN. Kalau selisih hasil pemilu, sengketa hasil pemilu, itu diselenggarakannya ke MK. Ini PN bikin keputusan, hukumnya hukum perdata juga, memutuskan untuk dihentikan langkah-langkah pemilu. Alamak, gitu kan. Itu contoh saja orang, saya nggak ngerti lah, para hakim tuh ngerti lah asumsinya, nggak mungkin nggak ngerti. Tapi dalam konteks kebangsaan kita jadi bangsa yang malu sebetulnya. Bangsa yang malu. Malu kenapa loh? Gimana nih pemilu sudah bergulir, sudah punya nomor urut gitu kan. Kok masih ngutak-ngatik caranya gitu. Masih ngutak-ngatik mau terbuka atau tertutup, kan jadi aneh. Jadi kalau setia pada konstitusi, maka taati aturan konstitusi. Itu. Kalau setia pada pasangan, nah tanya sama Haikal tuh bagaimana setia pada pasangan gitu. Ya Haikal ya. Tapi kalau setia pada konstitusi, patuhi aturannya kan gitu. Kalau setia pada pasangan, hargai komitmennya. Gitu. Kesetiaan itu kan komitmen. Begitu ya Haikal. Karena Anda cowok sendirian, jadi Anda yang kena. Ya, baik Pak. Gitu kan. Nah, lalu alternatif apa tadi itu? Kesalahan hukum walaupun petugas sudah tegas, ya petugas tegas itu tugas dia. Gitu loh. Jadi kalau ada penegak hukum yang nggak tegas, ya dia disfungsi namanya, nggak berfungsi. Jadi tadi sudah disampaikan tuh, harus jadi contoh, jadi teladan. Gitu. Semuanya bermain di koridor masing-masing gitu. Jangan ada yang mengambil keuntungan dari kesulitan orang gitu kan. Jangan juga memanfaatkan kelemah lembutan aparat untuk memanfaatkan kepentingan pribadi dan seterusnya. Itu bagaimana kita melaksanakan hak dan kewajiban itu. Nah, hak dan kewajiban itu dimulainya dari keluarga. Gitu. Saya yakin Anda di rumah juga ada aturan kan? Ada penentunya, ada aturan-aturan di rumah. Dulu waktu anak saya masih sekolah itu, saya wajibkan mereka itu pokoknya maghrib sudah di rumah. Gitu. Mereka sih nggak komplain, tapi sering melanggar gitu kan. Nah, saya beri solusinya, boleh tidak tepat waktu, tapi kabari, konfirmasi ke ayah kan gitu. Jadi kalau udah 5:30 tuh udah tanda-tanda kan, ayah aku bakal telat gitu. Aku masih di sini selesai gitu kan. Itu sebetulnya kan memulai dari ketaatan hukum dari keluarga. Gitu. Dulu waktu saya kecil itu remaja, kakak saya lebih keras dari saya itu. Dikunciin saya. Kalau ke malam dikunciin, bayangin anak SMP dikunciin. Gitu kan. Tidur di masjid saya itu. Ternyata di masjidnya ada kurung batang. Jadi serem gitu kan. Nah, itu menyangkut ketaatan keluarga. Nah, tetapi tidak serta-merta bisa. Tapi lewat persuasi ya, lewat cara-cara yang baik, cara-cara yang menasehati, bukan cara-cara yang represif. Karena pola asuh yang represif itu kecenderungannya akan membuat anak defensif.
dia bertahan. Tapi kalau persuasif tuh dia merasa diajak kan. Ayo gitu. Nah, pemerintah, kembali ke pertanyaan tadi, pemerintah, penegak hukum, itu harus bisa memberikan contoh dan melakukan komunikasi yang baik kepada rakyatnya. Jangan ngomongin taati aturan, taati hukum, tapi para pejabatnya korupsi. Susah kalau gitu. Susah. Karena apa? Karena tetap aja pada masyarakat di timur ada yang disebut dengan paternalis. Jadi kita tuh masih menghormati orang tua. Cuma kadang-kadang jadi berlebihan. Taati orang tua ya, kalau orang tua korupsi ya kita juga korupsi juga kan, kita taat pada orang tua. Nah udah jadi salah masuk gitu kan. Yang benar adalah bagaimana kita mengambil sisi-sisi baik dari pemerintah itu dan nggak perlu meniru sisi-sisi buruk gitu. Ini kenapa nih Aisyah Ridho ketawa-ketawa? Ngetawain siapa Aisyah? Enggak, Pak. Kok enggak boleh ketawa tanpa sebab loh, bahaya loh. Ini Kalau ketawa tanpa sinyal sebab. saya jelek. Oh, ya. Mungkin itu ya. Dari ketiga tadi, Dahlia, Dewi, dan Dwi, ada yang ingin direspon balik? Masih diberi kesempatan. Cukup? Cukup, Pak, menurut saya. Oke. Ya menurut kamu lah, masa menurut pemerintah. Nah, coba saya ingin tanya ke satu-satu anggota nih. Ada Haikal, ada Yasmin, ada Latifa. Latifa temennya siapa nih? Leskia ya. Satu layar, dua wajah ya. Ada Aisyah, ada. Coba Yasmin, pengalaman apa yang membuat Anda terkesan untuk mentaati hukum? Ada nggak pengalaman itu? Ya mikirnya nggak usah 2 jam. Nggak usah 2 jam mikirnya. Ayo. Jadi pengalaman tertentu terus dalam hati muncul, oh iya ya saya harus taat hukum kalau begitu. Dalam arti yang sederhana sekalipun nggak apa. Coba. Paling ini sih Pak, kan saya kalau ke kampus naik motor. Ya. Terus saya melihat orang-orang tuh kalau di lampu merah kan pada nerobos-nerobos aja. Saya pas lihat itu tuh langsung kayak kesadar gitu bahwa kalau itu tuh nggak benar gitu. Jadi saya berhenti di garis sebelum apa sih yang khusus orang nyebrang itu Pak. Karena kalau ngelihat orang yang nerobos-nerobos tuh saya suka ngeri Pak. Ada mobil dari sana, ntar tiba-tiba ketabrak gitu. Jadi Paling itu sih Pak. kesadaran karena kengerian ya. Iya benar. Tapi kalau berani ya ikut ya. Berani sih saya berani Pak, cuma kayak ya gitu Pak, pas ngeliat tuh kayak jangan deh nanti ada polisi ketangkep gitu. Itu juga kesadarannya belum penuh tuh. Kalau polisinya nggak ada berarti boleh gitu. Oke, nggak apa-apa. Itu kan pengalaman penting juga ya. Karena saya juga kan pengendara, saya nyupir juga kan. Jadi kalau semua orang itu tidak beraturan, kecenderungan kecelakaannya tinggi. Kalau orang nggak taat pada aturan tuh kecenderungannya kan. Karena itu. Kan misalnya gini ya, mengapa kecelakaan terjadi jam 2 malam atau jam 4 pagi ya, jam 2 pagi. Karena pada saat lampu merah, karena dianggap tengah malam atau dini hari, dianggap nggak akan ada apa-apa. Padahal orang berpikir sama, laju semua, buak gitu kan. Tapi kalau tabrakan di tengah keramaian mah itu biasanya karena nggak sabaran aja. Ya, tapi kalau itu karena yakin nih, makanya saya walaupun tengah malam sepi, lampu merah tetap berhenti saya, memaksakan diri untuk berhenti. Saya nggak tahu dari kanan atau dari kiri itu kan, bisa saja karena itu belum hak saya kan gitu. Oke, Yasmin, makasih ceritanya. Sekarang Leskia Azahra, coba pengalaman apa yang membuat kamu menyadari untuk taat hukum?
Kalau saya sendiri sih Pak, ini buang sampah sembarangan Pak. Oh, buang sampah. Maksudnya saya sering ngelihat kan Pak di sekitar rumah saya itu kan, kan rumah saya itu daerahnya ada kayak kali-kalinya gitu ya Pak. Jadi kayak ada jembatan-jembatan gitu. Nah, di daerah situ tuh banyak banget Pak yang orang-orang tuh buang sampah ke kali Pak, sampai kalinya itu tuh sering banget diuruk gitu kan Pak. Nah, akibatnya itu kan jadinya banjir, terus ngeganggu pengguna jalan juga kalau misalnya yang buangnya itu suka kadang mungkin ke bawah angin atau apa jadinya ke jalanan-jalanan. Dari situ saya kayak mikir, kan emang nggak boleh ya Pak buang sama sembarangan. Jadi tuh emang dari situ saya juga jadi gimana ya, sadar hukum gitu Pak. Jadi emang hukum itu kan pasti dibuat karena bakalan ada kebaikan yang kita dapatkan Pak untuk menghindari yang nggak baik-baik. Nah dari situ saya jadi sadar hukum sih Pak. Sadar nggak membuang sampah lagi sembarangan. Iya Pak. Itu kalau tinggal di pinggir kali, orang yang nggak taat membuang sampah itu tinggal nunggu aja, ya kan? Tinggal nunggu banjir kan gitu kan? Oke, Latifah, apa pengalaman Latifah? Saya tanya satu-satu aja nih supaya. Kalau saya apa ya kan masih sudah tentang lalu lintas sih, kan banyak ini ya Pak, tabrakan-tabrakan kereta itu menurut saya itu mengerikan banget kan, karena sebenarnya udah ada pelangnya tapi masih aja ada yang robos gitu kan. So, akhirnya tabrak kereta, mati, meninggal gitu. Itu menurut saya emang perlu banget kesadaran untuk menaati rambu-rambu, untuk menaati peraturan lalu lintas, menaati peraturan yang emang udah seharusnya kita tuh nggak melanggar gitu Pak, karena dampaknya ke diri kita sendiri juga. Oke. Jadi pengendara kita itu sakti-sakti kan, kereta mau lewat masih berani lewat, sakti itu. Sakti tapi kalau lagi apes ya mati kan gitu kan. Nah, mudah-mudahan kita nggak ngalami ya gitu. Kita ngalami itu jadi istilahnya konyol lah gitu kan. Konyol nggak ngitung-ngitung apa kan gitu kan. Oke, baik. Sekarang Aisyah Ayu. Saya ada Pak satu waktu itu saya lagi pergi keluar sama keluarga saya naik mobil, di situ saya ngelewatin pelang kereta api gitu lah Pak, yang ninu gitu. Terus abis itu pas itunya udah sampai sini, bapak saya masih maju-maju gitu. Terus abis itu karena kan udah terlanjur di rel kitanya kan Pak, jadi kita harus buru-buru ke sana gitu. Terus akhirnya mobil saya kebentok itunya, gitu kan. Terus jadinya penyok gitu. Terus akhirnya sejak saat itu saya jadi kayak, oh ya udah berarti sebelum itu emang harus berhenti dulu begitu. Tapi Aisyah udah berani nyetir belum? Kalau deket-deket berani Pak. Lo bedanya apa deket sama jauh? Kalau jauh kan kayak saya masih jalanannya kurang paham gitu kan, takutnya tuh nyasar. Bentar ya. Oke. Kalau Rida Ratu mana? Rita Ratu apa Ratu Rida? Rida Ratu Pak. Sebenarnya saya bingung, tapi saya tuh mengutamakan safety, helm. Saya selalu pakai helm, taat aturan walaupun tidak pernah kecelakaan, jadi saya tetap pakai helm Pak. Oh gitu. Tapi pakai motor? Iya Pak, bukan mobil. Bukan, maksudnya kalau jalan kaki jangan pakai helm. Iya, maksudnya naik motor. Walaupun seuprit saya tetap pakai helm. Seuprit apanya helmnya? Maksudnya cuma jalanannya kan biasanya orang ini deket nggak pakai helm, saya pakai helm. Ya, nah gini ada cerita itu, Rida ya. Kan kita itu kadang-kadang
tidak paham bahwa jalanan nih. Jalanan itu kan macam-macam orang yang lewat. Kita baru keluar nih, entah dari gang, entah dari jalan kecil gitu, menuju jalan besar. Kitanya mungkin cuma beli permen ke warung atau kemana kan gitu. Tapi orang itu yang jalan besar itu ada orang yang sedang capek, sedang ngantuk, sedang ngebut, sedang macam-macam gitu kan. Jadi orang nggak tahu kita yang harus tahu gitu kan. Jadi kalau Rida betul-betul konsisten kemanapun pakai helm, kalau pakai motor ya, itu saya kira bagus itu. Karena banyak sekali kejadian. Banyak sekali kejadian pada saat baru keluar, hantam sama orang yang di tengah, yang di jalan besar ya. Karena sekali lagi, di jalan besar itu yang lewat tuh macam-macam. Ada yang sudah capek, ada yang buru-buru, ada yang ngantuk, macam-macam gitu. Sementara kita cuman sedikit doang gitu kan. Tapi kita yang sial gitu. Baik, sekarang lanjut terakhir ke Haikal. Haikal, apa pengalamanmu membuat dirimu taat hukum? Mungkin kan taat hukum itu sama aja kayak menaati aturan ya Pak. Aturan itu juga sama aja kayak keputusan menurut saya. Mungkin tadi sih sebenarnya contoh yang mau saya ambil pas Bapak nanya, saya mau sama kayak Yasmin ininya lampu merah, karena banyak kasus tentang motor itu, terutama motor itu paling banyak melanggar lampu merah ya. Padahal itu juga untuk mereka sendiri, keselamatan mereka sendiri. Mungkin contoh kedua yang mau saya bahas itu tentang kesepakatan waktu Pak. Maksudnya ini janjian lah, gampangnya janjian sama teman. Banyak dari saya mulai SMP atau SMK itu tuh setiap ada kerja kelompok mungkin ya, banyak yang menyepelekan kesepakatan bersama tentang kumpul ininya lah ya, kumpul awal kita bekerja sama kelompok. Nah itu tuh bisa telat sampai 30 sampai 1 jam. Nah menurut saya itu sedikit menjengkelkan karena ini ya, sedikit menjengkelkan karena waktu yang udah kita buat banyak yang bisa buat banyak, tapi jadinya waktu yang kita pakai itu jadi tinggal sedikit karena terpakai untuk menunggu teman-teman yang belum datang. Nah, karena hal itu saya jadi berpikiran, supaya tidak seperti itu, saya harus tetap menyepakati keputusan yang udah ada sebelumnya. Itu yang membuat saya mentaati peraturan. Karena dibuat jengkel itu tidak enak. Ya, komitmen, loyalitas, untuk tepat waktu dan seterusnya itu sebetulnya juga bicara tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara. Jadi saya sampai tua masih berusaha loh Haikal untuk tepat waktu itu. Ya, walaupun saya sudah 32 tahun jadi dosen tuh, tekad saya untuk tepat waktu itu tetap saya jaga. Karena saya berharap nanti nular ke mahasiswa saya. Oh, dulu Pak Jafar ngajar tuh tepat waktu gitu kan. Ada bayang-bayang lah memori buat dicontoh gitu. Tapi tidak mudah memang, betul. Tidak mudah. Saya harus berjuang, apalagi kalau jam 8 saya ngajar dari kantor, itu saya harus berjuang supaya buka laptop itu sudah ya kurang 10 menit lah paling tidak. Nah, memang saya beruntung kalau lewat Zoom ini, bayangkan saya ngajar 3 kelas hari ini, jam 8, jam 10, jam 1 gitu kan. Kalau harus lari-lari ke tempat lain, ke gedung lain gitu, karena ngajar mata kuliah MKU kan, ya sengsara juga untuk orang setua saya gitu. Untuk aki-aki kayak saya ini lumayan juga, tapi saya bersyukur, ya tinggal buka aja gitu. Kurang 5 menit baru buka. Jadi ada untungnya ternyata masa pandemi itu gitu ya. Oke, saya kira cukup hari ini, dan Fauziah kita satu saja hari ini ya. Supaya tidak bukan tambah benar nanti pada ngawur nanti pada ininya. Jadi buat kelompok berikutnya minggu depan saja. Ya, terima kasih Anda sudah bersemangat walaupun ada yang kembar di 2 layar ini. Kembar tapi beda itu. Latifa dan Leskia kembar tapi beda, Aisyah dengan Rida kembar tapi beda gitu kan. Tapi paling enggak semangatnya masih ada lah. Itu saya hargai. Ya, nah lalu tentang makalah, tentang PPT, tolong disesuaikan ya. Jadi yang tidak relevan dibuang. Gitu. Jadi saya senang makalah itu tidak terlalu gemuk, tapi juga jangan terlalu kurus gitu loh.
Jadi yang terlalu jauh dari relevansi dengan topik nggak usah dicantumkan gitu. Sambil menambah sumber buku dan sumber jurnal. Oke? Ya, baik. Silakan ditutup, Haikal. Oke, itulah dia presentasi kami hari ini mengenai hak dan kewajiban warga negara. Semoga teman-teman bisa mengambil apa yang kami presentasikan hari ini. Kami meminta maaf jika masih ada beberapa materi yang tidak tersampaikan dengan baik atau ada kata-kata yang salah ketika kami menjelaskan materi yang pada hari ini. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Bapak untuk yang telah mengevaluasi kerja kelompok kami, hasil kerja kelompok kami, dan semoga kami di makalahnya bisa lebih baik hasilnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Fauzia udah difoto kelompok belum nih? Yang awal presentasi tadi belum, Pak. Oke, sekarang tayangkan lagi slide pertamanya untuk foto bersama. Oke, baik. Foto kelompok ya, supaya ada dokumentasinya. Ada covernya, ada anggota kelompoknya. Ya, boleh begini, nggak apa-apa. Oke. Leskia lagi jaringan atau ada di Leskia? Ada nyelipnya. Kembar tapi tak sama ya. Izin screenshot ya. 1, 2, 3. Sudah, Pak. Oke, baik. Terus ke galeri sekarang. Stop share dulu. Nah, tuh. TV. Oke ya, teman-teman sekalian, terima kasih sudah berdiskusi pada hari ini. Walaupun saya juga tahu di antara Anda banyak yang tidak konsentrasi. Saya nggak tahu tuh, apakah karena di kampus, apakah karena ada kegiatan lain. Tapi emang agak unik kelas ini ya. Di kelas lain tuh nggak ada yang kembar-kembar itu. Kembar-kembar dalam satu layar. Ini berapa layar saya perhatikan tuh. Banyak layarnya yang berdua-berdua itu. Saya ingat zaman penjajahan dulu kayaknya tuh. Sepiring berdua gitu kan. Nggak kenyang tau. Ini ada bertiga malah tuh. Kalista, Aurelia, Eva tuh. Bertiga malahan tuh. Ya nggak apa-apa lah. Pokoknya selagi masih mau belajar itu tetap diapresiasi. Baik. Iya, Pak. Ya, gimana? Fauzia? Enggak, Pak. Saya mau tanya, Pak. Ya, silakan. Di LMS PKWN itu kan ada kayak diskusi tugas gitu ya, Pak. Ya. Itu dikerjain atau enggak ya, Pak? Udah nggak usah dikerjain itu. Terima kasih, Pak. Jadi fokusnya ke saya aja, artinya tugas-tugas yang saya berikan. Nah, saya sudah berikan kode GCR ya. Nah, PPT yang sudah diperbaiki langsung diupload saja. Satu saja, satu kelompok satu, nggak usah dua-duanya. Nah, makalah setelah 2 minggu, presentasi 2 minggu, maka segera upload juga di Google Classroom. Nah, semuanya harus join supaya bisa masuk. Nggak mungkin bisa upload kalau belum join gitu. Bisa dipahami ya, Pak Uziah ya? Bisa, Pak. Ya, baik. Wah, ini wajah saya sendirian ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan ya. Sampai bertemu lagi pekan depan insya Allah. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sehat ya. Terima kasih, Bapak. Ya, sami-sami. Bapak. Izin.